Iya, banyak teman-teman yang ngobrol, "Itu Mas, undang aja tuh Syarif tuh," ya. Oke. Syarif So. kayak gitu. Katanya dia jago jualan mobil ya, khususnya ini mobil yang kamu jual mobil sendiri atau mobilnya orang? Mereknya seperti itu, tipenya apa, selesai kan, pasti semua baru dan nggak mungkin ada cacatnya. Betul. Kalau di Mokas, nah itu tadi. Syarif. Iya Mas. Halo. Oke. Santai aja. Oke. Ini namanya Syarif asli? Ya, Syarif. Syarif? Benar. Ada keturunan Habib? Oh, enggak. Oh, enggak ada? Saya pikir ada keturunan Habib. Enggak ada ya sama sekali? Ya, cuma Timur Tengah. Oh, lahir asli Tuban. Asli Tuban? Oh, asli Indonesia ya? Oke. Syarif, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, paling enak kalau kita ngopi dulu. Oke, masuk itu. Kita panggil dulu. Cek, Uce. Nah, kita panggil dulu. Halo. Oh, Mas. Mau pesan kopi? Bisa aja. Kopi apa? Spesial di sini apa? Minum bos. Oh, minum bos. Minum bos. Boleh? Oke. Bestseller. Boleh. Boleh. Sama. Aku minum bos juga. Ditunggu sebentar. Siap. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi Uce yang biasa di di kedai Cep Kopi. Cep Kopi. Ada juga namanya Bebek. Oh, Bebek. Ya, Mas Bebek ya, bukan Bebek Wek-Wek. Itu juga konyol itu. Sambil nunggu kopinya datang. Oke, Mas. Kita ngerokok boleh? Rokok bebas di sini. Iya. Rokok. Iya, rokok bebas. Sambil kita tunggu, kita ngerokok sebentar, Lur. Oke, Rif, kita udah datang nih. Minum bos. Iya, terima kasih. Ini menu spesial di Cep Kopi. Menu spesial ini ya. Bestseller. Ini paling banyak dicari konsumen. Iya, konsumen. Salaman terus. Kenapa? Oh, berkah. Dipikir Habib kamu loh. Waduh. Oh, coba. Tadi kurang. Minum dulu, Rif. Minum dulu. Oke, kita minum dulu, Dulur. Ya, kita nikmati. Ini menu spesial di kedai Cep Kopi ya. Varian yang minum bos. Kita nikmati dulu, Syarif. Tusuk aja. Kena es batunya, Rif. Oh iya. Nah, Bismillah sini gimana? Bismillah. Bisa. Kena es batunya itu. Ah, tuh. Oke. Bismillah. Gimana rasanya? Mantep. Keren ya? Cep Kopi. Nikmat sekali ya? Rekomendasi ya? Iya betul, nikmat sekali. Cep Kopi, kopi susu. Spesial minum bos. Ya, ini menu andalan dari kedai Cep Kopi. Oke. Rif, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih seputar pengalaman dan keahlianmu, Rif. Ini banyak teman-teman yang ngobrol. Itu Mas, undang aja tuh Syarif tuh. Ya. Syarif kayak gitu. Katanya dia jago jualan mobil ya, khususnya ini mobil yang kamu jual mobil sendiri atau mobilnya orang? Mobil orang bisa, mobil tetangga. Mobil tetangga. Semua ya? Semua, ya mobil baru? Mobil baru belum sih. Belum ya? Ini, ya. Lebih banyaknya Mokas. Mobil bekas. Kalau mobil baru belum pernah. Oke. Dari dulu ke Mokas. Lebih ke mobil bekas. Oke. Awal kamu masuk di dunia jual beli mobil bekas sejak kapan? Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun yang lalu? Iya, 5 tahun yang lalu. Itu tahun 2020. 2020 akhir, kurang lebih segituan. Itu mulai bantu abang sih. Bantu kakak. Kakak punya showroom sendiri atau jual? Iya, sama temennya. Oh, join. Partneran sama temen. Jadi di situ cuman ikut bantu jual. Juga. Belajar di sana awalnya. Belajar di sana awalnya, iya. Abang udah lama ya bukanya ya? Kalau buka lumayan. 2 tahunan lah berjalan. Setahun 2 tahun berjalan. Setahun 2 tahun sebelum kamu belajar itu? Iya, benar. 7 tahun berarti ya? Iya. Kalau kakak saya ya. Sama temennya kurang lebih 7 tahun. Kalau saya sendiri, aku dewe sih 5 tahunan lah. Ya, oke. Untuk mendalami itu ya. Keren. Kenapa sih kamu ambil Mokas? Iya. Jadi
cari rezekinya lebih ke mobil bekas, jual beli mobil bekas? Apa yang bikin kamu Pertama tertarik? karena hobi otomotif. Oh, hobi otomotif. Senang otomotif, senang sama mobil. Hmm. Terus mobil-mobil jadul apalagi ya, senang sih di bidang Oke. itu. Nah, di situ juga tertarik akhirnya ngikuti jejak kakak. Oh, Ngikuti jejak abang. abang ini di mana posisi Di showroomnya? Tuban. Oh, di Tuban. Duh, kamu ini Tuban. asli mana? Kita pengen tahu. Oke. Asliku Tuban, Mas. Oh, tak pikir kamu itu dari Timur Tengah. Informasinya teman-teman tuh, Iya. Mas, ono wong Palestina, wong Arab, Mas. Kayak gitu. Tapi ada keturunan. Iya, keturunan. Ya dari kakek nenek ya. Ah. Kalau dari orang tua sih asli Indonesia, lahirnya di Indonesia. Oh, lahir di Indonesia. Keturunan kalau mana? ayah di Tuban. Kalau ibu di Surabaya. Oke, ada daerah Surabayanya, ada Surabaya juga ya. Sekali, iya, Surabaya. Kalau bapak kan lahir di Tuban, ibu asli. Surabaya. Berarti Iya, ada keturunan ada daerah Surabaya nih kamu ya. Kalau ibu Surabaya, jadi lahirnya bisa dibilang daerah Surabaya juga. Iya. Lahir di mana ibu? Daerah mana? Ibu Surabaya lahir mana? di utara, Surabaya Utara ya, Ampel. Ampel. Oke. Iya sih, banyak. Besarkan di sana dari kecil. Banyak keturunan dan komunitas orang Arab di sana ya. Iya benar. Iya. Markas besarnya Arab. Nah, keturunan keluarga yang dari luar itu mana? Etnis Kalau apa? dari Arabnya asli? Iya, Arabnya asli. Dari orang tua kakek. Jadi orang tua kakek, dari ibu ya. Negara mana? Dari Yaman. Oh, Yaman. Loh, Yaman itu kan identik para habaib-habib itu. Iya, ada 2 sih segmennya ya. Oke. Kamu ada titisannya nggak? Kalau di titisan Habib sih tidak ada. Iya. Jadi celok Habib. Oh gitu. Dan teman-teman panggil Habib ini. Iya. Saya tuh grogi kalau ketemu Habib itu, kayak enak kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak. Ya kalau saya nggak ada. Los ya kita ya. Oke Lur. Mas Mamon gitu nopo. Tadi gemeter saya Lur ya. Nanti kena hadis-hadis saya Lur ya. Dan yang lainnya alhamdulillah nggak ada ya. Kita ngobrol dengan kawan kita nih Mas Sarif ya. Oke bro, aku tertarik jujur. Aku dulu juga pernah di Mokas kayak gitu ya. Sampai sekarang pun ya masih ada kerjaan ya, walaupun nggak seaktif kamu ya kayak gitu. Nah, aktivitas sekarang di mana? Tetap ikut kakak atau kamu gimana sekarang? Kalau kakak kan di Tuban ya Mas ya. Jadi selama di Tuban itu ya bantu Juwarno, posting punya abang saya sendiri sama temennya itu. Joinan tadi. Kalau sekarang kan selama di Surabaya ini mulai November kemarin, nah itu aku ikut saudara juga, diajak bareng-bareng, ketemu sama yang sekarang, Zian Motor itu. Oh, di Zian Motor. Sekarang di Zian Motor, di Kendung. Di Jalan Raya. Oh, deket sini. Iya, deket sini, benar. Kampung situ. Nah, di situ tuh pertama itu kan diajak saudara sama temen, dikenalin nih sama bosnya Donature, ya itu tadi. Sampai sekarang akhirnya kamu dipercaya di Zian Motor. Iya benar. Oke, berarti Zian Motor ini udah lama apa baru? Zian Motor ini berdirinya Januari. Zian Motor ini Januari berdiri. Dia mulainya ngontrak itu tadi. Sampai sekarang ini alhamdulillah juga ya masih lancar lah ya. Ya. Kalau sebelumnya kita di rumahan hitungannya. Oh, rumah dulu. Jadi aku kan jual beli rumah. Kos di Surabaya. Sampai sekarang mulai berkembang, punya showroom sendiri ya. Sama showroom. Jumlah unit di sana berapa kira-kira? Nah, totally unit semua di situ tuh ada 16. 16 sampai 16, 18 ya, 18 segituan ya. Oke. Kalau dibanding sama punya abang saya sih jauh. Abang saya kan paling cuman 7 atau 8, kisaran segitulah. Oh, berarti lebih banyak unit yang di Zian Motor. Iya, di sini banyak. Oke. Nih Rip, ini sambil aku tuh jujur tertarik banget ya di marketing khususnya ya, di marketing, di penjualan. Nah, di masih sebelumnya? Aku dulu juga pernah kayak gitu, pernah di otomotif juga kayak gitu. Sama nih berarti kan? Iya, sama. Tapi dulu lebih ke mobil baru. Aku juga mau, makanya hari ini saya mau cari informasi ya, mau cari pengalaman dari kamu tentang Mokas khususnya kayak gitu ya. Kan pasti sharing beda. Ini ya? Iya, sharing. Pasti beda kan? Ya, tekniknya atau apa cara
cara penjualannya, marketingnya, ya closingnya kayak gitu. Sebenarnya dibedakan dari marketing, closingan itu kurang lebih lah mas. Karena kita namanya sama-sama nyales juga, ya kan, pasti hitungannya marketing juga. Ya. Cuman beda di kalau mobil baru nggak ada yang dibingungkan, kalau di mobil bekas kita harus lebih detail. Oh, lebih ekstra ya? Iya, overall unit kan kita harus tahu. Oh, segitunya ya? Iya. Kalau mobil baru kan kita cuma terima beres aja. Iya sih, aku nggak mikir sih. Yang penting harga cocok, jual. Kan customer juga nggak perlu tahu mobilnya, yang penting tahu mereknya, seperti itu, tipenya apa, selesai kan, pasti semua baru dan nggak mungkin ada cacatnya. Betul. Kalau di Mokas, nah itu tadi harus detail. Segitunya. Jadi kita ngiring customer itu juga harus benar-benar meyakinkan. Meyakinkan kalau emang harus apa ada ya kalau ngomong. Jadi bedanya di situ. Ribetnya juga di situ. Untuk perawatan dan lain-lain. Susah lur kayak gitu lebih detail lur. Akeh sabari. Oke. Awal kamu jualan pertama kali yang kamu ingat jual mobil apa? Terus itu pengalamannya gimana? Kalau awal kali itu dari teman, mobil teman waktu itu Hyundai Santa Fe tahun 2016, jadi yang belum yang terbaru ini. Oh ya. Kalau yang sekarang kan yang terbaru yang seperti futuristik, lebih ke futuristik ya. Kalau sebelumnya kan lebih gagah juga. Sebelumnya lagi, jadi dia modelnya lebih gede. Santa Fe yang tahun 2016, 2017 gitu. Itu pertama kali. CR-V itu ya? Benar, dia lebih gede. Itu pertama kali penjualan. Pertama yang beli siapa? Yang beli itu orang dari Kalimantan. Ceritanya iklan itu udah setahun sih. Iklan itu setahun. Setahun nggak ada yang pernah tak revisi. Paling cuman setengah tahun, 6 bulan lah, 6 bulan sekali ya. Dulunya sih sebulan sekali ya, atau bahkan seminggu. Masih semangat ya. Tapi setelah suwi-suwi kok bosen dan karena harganya lumayan mahal. Iya. Sampai berapa Santa Fe itu? Pasaran waktu itu lakunya sih di 590. 500 sudah. 590 itu bekasnya. Jadi Santa Fe ini hitungannya sih kuat lah. Iya. Kalau di diesel ya. Diesel dia masih bagus. Pasarannya sih bagus. Terus itu buka nggak jauh beda sama harga baru. Karena apa? Mobil-mobil Hyundai ini dia kebanyakan pasaran sedikit curang, anjlok. Harganya belum nggak seberapa kuat seperti Honda, Toyota gitu. Jadi orang kan pasti ada gitu ya. Iya, kalau di Mokas itu seperti itu. Kita harus menguasai semua merek. Mulai dari Hyundai. Iya sih, aku dulu di Honda ya saya pelajari Honda aja gitu, sih. Honda aja, fokusnya mungkin sedikit ke Toyota paling ya. Iya, pernah di Toyota, akhirnya belajar Toyota juga. Pernah di Toyota ya? Pernah. Toyota 2-3 tahunan lah di sana. Kayak gitu. Ini keren nih. Itu Santa Fe itu dulu itu bukaku mahal. Hitungannya ya di pasaran di Facebook Marketplace cukup tinggi deh. Karena pasaran orang-orang itu masih di spare setengah malah. Jadi misal 600, orang-orang bukanya 500, 550. Entah itu harga kredit apa cash nggak tahu. Cuman yang saya tahu sih pasarannya cukup tinggi. Karena banyak orang-orang yang bilang, Mas keduren Mas. Tapi yo bodo amat. Karena unit yang saya jual bagus. Percaya dirinya di situ. Saya sendiri bagus. Iya. Kamu tahu kondisi unitnya. Iya, jadi kita lebih pede aja jual ya. Kalau emang unit kita bagus kan pasti percaya. Pasti ada konsumen. Iya, oke. Ada harga, ada kualitas. Benar sekali. Luar biasa. Customernya lah. Sampai toko Kalimantan tuh itu karena orang dari Kalimantan taunya dari Facebook. Datang nggak orangnya? Datang dia. Datang. Dia itu pengusaha apa waktu itu ya, dulu itu. Dari Kalimantan datang ke Tuban. Waktu itu jualan di mana? Surabaya? Di Tuban. Posisiku di Surabaya waktu itu. Kebetulan ada kerjaan di Surabaya. Jadi orang Kalimantan ini dia pengusaha batubara, Chinese. Dan waktu itu pagi dia telepon. Karena tak kira iklan ini gak mungkin ke up karena nggak pernah tak revisi. Tapi ada aja yang memang rezeki ya. Iya, rezeki itu tadi. Gak bisa dia nelpon pagi-pagi, dia mau bilang mobil ini beneran bagus apa enggak. Pastikan. Karena bos gede nih, bos besar nih ya. Kan dia nggak mau sampai kecewa. Orang yang punya uang kan pasti milih kalau di menengah ke atas. Kelas premium dia kelasnya. Nah di situ, kalau mau kasus sulit di situ. Nah tak bilang lah pada memang ya, karena memang nggak pernah laka, utuh, nggak pernah banjir juga. Mobilnya emang bagus, meternya ya standar kecil lah, masih tergolong kecil. Setelah ditelepon, dia cocok, dia terjun ke Surabaya waktu itu. Oke Mas, saya ke Surabaya dulu. Kan naik pesawat tuh. Jadi segitu, waktu itu sebelum Ramadan tuh.
Oh, sebelum sebelum puasa. Ramadan, ya sebelum puasa. Dia bilang terjun ke Surabaya. Setelah itu awal di bulan puasa waktu itu. Dapat semingguan lah kira-kira. Oh, rezeki Ramadan itu. Bisa jadi. Iya, mau Nah, pas puasa. semingguan puasa, dia datang, dia ngecek unit, ngecek semuanya, overall oke, sesuai dengan apa yang tak katakan. Nah, dia percaya di situ, terjadi negosiasi. Nah, waktu itu harga yang dia sama-sama deal ya sama temanku juga itu harganya 590 dari 630. Karena emang mobil-mobil premium nih gue cukup banyak. Tapi kalau kemungkinan tuh kalau sales-sales yang biasa itu susah jual kayak gitu. Ini aku penasaran, pasti kamu ada kiat-kiat doa ini.